Baik, kita lanjutkan materi kita mengenai tree. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai binary tree dan binary search tree. Nah, pada pertemuan ini ada beberapa jenis tree yang akan kita pelajari. Yang pertama ada FEL tree, kemudian heaps, dan multi-way tree. Sebelum masuk ke agenda pembahasan ini, kita review kembali sedikit ya, konsep mengenai tree. Jadi di dalam binary tree itu ada istilah yang disebut dengan full, complete, dan balanced binary tree. Kalau full binary tree itu artinya setiap node pada binary tree mempunyai dua node anak. Jadi setiap node mempunyai dua node anak gitu ya. Tidak ada yang punya anak satu. Jadi sebuah binary tree dikatakan full jika semua node kecuali node daun atau leaf node memiliki dua node anak. Kemudian ada complete tree, complete binary tree, itu jika di setiap level full, ya. Setiap level itu berisi 2 pangkat n node. Artinya penuh semua node-nya lengkap gitu ya, kecuali level terakhir. Nah, jika level terakhir terisi, maka terisi dari left dulu gitu ya. Dari kiri dulu, terus ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Jadi rata kiri. Sedangkan di level-level lainnya itu full. Kemudian ada balance binary tree, yaitu jika tinggi atau kedalaman subtree kiri dan kanan, itu selisihnya tidak lebih dari 1. Nah, contohnya pada gambar ini ya, kita lihat, kalau yang di sebelah kiri, ini kan tingginya 2, ya, levelnya kan 0, 1, 2, maka ini kan tingginya 2, yaitu level tertinggi. Di sebelah kanan ini levelnya 1. Jadi selisihnya ini 1. Yang ini 2, ini 1, selisihnya 1. Nah, sedangkan di gambar yang ini, subtree kiri tingginya adalah 3. Ya, atau kalau kita lihat tidak dari root, kita lihat dari subtree kirinya saja di sini. Ini tingginya sama dengan 2. Nah, yang ini tingginya sama dengan 0. Jadi selisihnya 2. Kalau kita lihat dari root, ini tingginya 3, yang ini tingginya 1. Jadi selisihnya 2. Gitu. Nah, ini yang kiri balance, selisihnya hanya 1 ketinggiannya. Yang kanan ini tidak balance, lebih dari 1 tingginya. Selisih tingginya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman bisa pause dulu mungkin. Coba dilihat di sini A, B, C, D, dan E. Apakah full, apakah complete, kemudian apakah balance gitu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang full dulu ya. Dari A, B, C, D, E. A ini tadi definisi full adalah setiap node mempunyai 2 anak. Nah, sedangkan di sini ya, di sini ada yang tidak mempunyai 2 anak. Harusnya ini bukan full gitu ya. Seharusnya setiap node ini punya anak kecuali node daun gitu. Nah, ini yang B juga tidak full. Demikian juga dengan C, D, dan E. Tidak ada yang full di sini ya. Setiap node harus mempunyai 2 anak. Sebuah binary tree dikatakan full jika semua node kecuali leaf node, seperti ini ya bentuknya, memiliki 2 anak. Nah, kemudian complete. Apakah complete? Yang A ini tidak complete. Ya, terlihat harusnya setiap level itu penuh daunnya, node-nya gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini aja tidak punya node. Terus di level terakhir ini seharusnya diisi dari node terkiri dulu. Nah, seperti ini. A dan C sama ya. Ini tidak komplit. B, D itu komplit. Ya, kita lihat ini di setiap level penuh node-nya, level 0, level 1, level 2 penuh. Level terakhir boleh tidak penuh, node-nya diisi dari yang paling kiri dulu. Yang E bagaimana? Yang E juga complete binary tree. Lalu balance. Balance tadi jika
subtree kiri dan kanan itu tinggi atau kedalamannya selisihnya tidak lebih dari 1. Yang ini, kalau kita lihat ya, kiri tingginya 0,12, sedangkan yang kanan tingginya 0. Maka ini tidak balance, yang C juga tidak balance. Yang B ini balance. Selisihnya subtree kiri tingginya 0,12, subtree kanan tingginya 0,1. Jadi 2 dengan 1 selisihnya 1. D sama. E juga demikian. E kita lihat subtree kiri tingginya 0,12, subtree kanan tingginya juga 0,12. Maka ini adalah balance tree. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk jenis-jenis tree yang berikutnya kita akan pelajari, maka diingat baik-baik definisi full, complete, dan balance binary tree. Nah, jenis pohon berikutnya yang kita akan pelajari yaitu FEL tree. Kemarin kan kita sudah belajar binary search tree ya. Jika pada binary search tree kemarin ya, itu dia lebih efisien dalam mencari data ya dibanding dengan binary tree. Kalau dalam binary tree, misalkan kita mau mencari sebuah node, maka the worst case-nya adalah kita bisa saja mengunjungi setiap node dalam pohon tersebut baru ketemu gitu ya. Jadi bisa jumlah node yang dikunjungi bisa maksimal sebanyak n node. Nah, tapi kalau dalam binary search tree karena tree-nya sudah diurutkan, jadi kita lebih ringkas mencarinya gitu ya. Jika node yang akan dicari kurang dari root, maka kita tidak perlu lagi mencari di subtree kanan. Ya, udah hemat separuhnya, kita tinggal ke kirinya gitu ya. Terus dibandingkan lagi dengan root di bawahnya, dan di bawahnya. Setinggi pohon tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat algoritmanya pencarian pada binary search tree itu kita akan mengunjungi setidak-tidaknya gitu ya sebanyak atau sama dengan tinggi binary search tree yang kita bangun gitu. Nah, jadi kalau misalkan makin tinggi, makin banyak ke bawahnya gitu ya, makin dalam, maka waktu pencariannya akan lebih lama gitu. Nah, apalagi kalau misalkan subtree kiri dan kanan tidak balance. Misalkan contoh pohonnya misalkan seperti ini tadi ya. Misalkan node yang kita input itu selalu kurang dari root misal gitu ya. Selalu kurang dari root. Jadi di kiri terus gitu di insert di binary search tree-nya. Yang kanannya jadi tidak tinggi atau tidak dalam, tapi yang subtree kiri menjadi dalam. Nah, itu jadi walaupun sudah diurutkan menjadi binary search tree, pencariannya tetap kurang efisien gitu, kurang efisien. Maka cara untuk mengefisienkannya bagaimana? Seharusnya gitu ya, tinggi dari subtree kiri dan subtree kanan itu dibuat balance. Setiap kali kita menginsert node baru, maka maunya gitu ya, pohon yang kita punya, dia otomatis membalancekan ketinggian subtree kiri dan subtree kanan. Jadi tingginya itu tidak timpang gitu. Jadi pencariannya nanti akan lebih ringkas dibandingkan dengan kalau ketinggiannya ini timpang gitu. Gitu ya, karena tadi jumlah pencarian dalam binary search tree itu sejumlah tinggi binary tree. Kalau teman-teman lihat lagi di algoritmanya, proses iterasinya itu kan dari root ke bawah ya, sampai node ditemukan. Jadi maunya kalau tingginya lebih pendek itu, maka pencariannya akan lebih pendek. Nah, itulah kita coba pelajari binary search tree yang dia otomatis gitu ya, membalancekan tingginya setiap kali ada proses insert atau delete, atau kita sebut height balance binary search tree. Height balance binary search tree. Ada banyak jenis height balance binary search tree ya. Nah, salah satunya itu adalah FEL tree yang akan kita pelajari, FEL tree. Tapi kalau teman-teman searching nanti di Google ya ada banyak jenisnya ya. Algoritma untuk membalancekan binary search tree. Nah, FEL tree ini sendiri penemunya adalah
Adelson-Velsky dan Landis ini ya. Jadi singkatan namanya inilah menjadi nama dari FVL3, yaitu High Balance Binary Search Tree. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan unbalance gini ya, seperti ini. Jadi ini kan ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi gitu ya. Ini padahal ini jadi karena tidak dibalancekan, ketinggian tree-nya menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 gitu ya. Jadi 4. Nah, pohon yang sama, kalau misalkan kita rapihin isinya gitu ya. Jadi yang node-node yang tempat-tempat yang kosong tadi bisa diisi gitu. Dan subtree kiri dan kanan dibuat balance, maka ini bisa jadi tingginya jadi hanya 0, 1, 2, 3. Lumayan ya, selisih 1 ketinggiannya gitu. Jadi tadi kan kalau binary search tree dibangun berdasarkan urutan input data ke tree gitu ya. Nah, jadi bisa jadi akan membentuk binary search tree yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau kurang dari root, maka bisa jadi dia numpuk di subtree kiri gitu. Selalu ke kiri gitu. Maka kita buat supaya lebih balance gitu. Jadi harapannya semakin pendek suatu tree, maka proses pencarian datanya akan lebih singkat. Ya, karena tadi prosesnya itu nyarinya dari root ke bawah. FVL3 adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi maksimal 1. Jadi itu adalah binary search tree juga, tapi di sini penekanannya di perbedaan tingginya gitu ya, balance. Perbedaan tinggi maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. FVL3 muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Jadi secara otomatis memastikan tree yang terbentuk selalu seimbang atau self-balancing binary search tree. Setiap kali ada proses insert node atau delete node dari tree, maka algoritmanya akan otomatis membalancekan kembali gitu ya binary search tree yang ada. Dengan FVL3, waktu pencarian suatu data dapat dipersingkat dan bentuk tree dapat disederhanakan. Nah, contohnya ini ya. Ini FVL3 yang sebelah kiri ini contoh dari FVL3. Kenapa? Karena ini binary search tree gitu ya. Node di sebelah kiri root itu kurang dari root dan kurang dari node di sebelah kanan root gitu. Dan ditambah dia tingginya balance. Nah, kalau yang ini binary tree biasa, binary search tree biasa. Dia tidak balance ya. Jadi dia bukan FVL3 tapi binary search tree biasa. Nah, untuk memastikan tree selalu seimbang atau balance, maka setiap node memiliki perhitungan balance factor. Balance factor itu sama dengan tinggi dari subtree kiri dikurangi tinggi dari subtree kanan. Contoh ini ya. Jadi balance factor itu dihitung untuk setiap node. Mulai dari root, misalkan ini root 25, maka subtree kirinya kan adalah ini ya, anak kiri dan bawah-bawahnya gitu kan. Semua anak kiri dan turunannya. Kemudian subtree kanannya adalah 36 dan turunan-turunannya. Nah, ini kita lihat 20 ke bawah ini kan tingginya 0, 1, 2. 36 ke bawah tingginya juga 0, 1, 2. Maka tinggi subtree kiri adalah 2 dikurang tinggi subtree kanan adalah 2. 2 kurang 2 adalah 0. Gitu. Nah, seperti itu dihitung untuk semua node gitu. Nah, kalau misalkan dia 1, maka ini artinya subtree kiri lebih tinggi gitu ya dari subtree kanan. Kita lihat contohnya yang ini, yang subtree kiri tingginya 2, subtree kanannya 0. Subtree kiri tingginya 1, subtree kanan tingginya 0. Maka ini 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian, kalau yang minus 1 berarti kanannya lebih tinggi daripada yang kiri. Yang ini kan nggak ada 0 ya, 0 atau 0 di sini hanya ada 1, maka 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Gitu. Nah, ini bisa juga, ini sama saja ya, sama dengan ini hanya berbeda contoh saja. Ini kita lihat dia minus 2, 0, minus 1 berarti ini tidak balance ya.
tidak balance. Selisihnya lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat contoh dari 3 ini, mana yang merupakan FEL3. Jawabannya hanya yang ini ya. Ini yang tingginya balance, yang ini nggak balance, selisihnya 2. Yang tree ke nomor 2 dengan tree yang nomor 3 ini, selisih tingginya adalah 2. Nah, sekarang perbedaan dari binary search tree dengan FEL3 adalah di proses insert dan delete-nya gitu ya. Kalau kemarin kan insert di binary search tree, kita tinggal nyari posisi yang pas, udah gitu ya, di insert di posisi yang pas tersebut. Di dalam insert FEL3, maka contohnya misalkan di sini ya, kita punya binary search tree, gitu ya. Kemudian kita mau insert 14. Kita mau insert 14. Maka kan cari posisi yang pas gitu ya, 14. Taruh di sini, selesai kalau kemarin di binary search tree seperti itu. Nah, tapi kalau di FEL3 kita harus ngecek lagi balance factor untuk setiap node. Balance factor untuk setiap node harus maksimal rentangnya kalau nggak -1, 0 atau 1 gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang dari -1, yaitu -2, -3, dan seterusnya, atau lebih dari 1, yaitu 2, 3, dan seterusnya, maka harus ada proses balancing tadi. Jadi ada algoritma untuk self-balancing yang kita harus tambahkan. Kalau misalkan contoh yang ini, insert 14 ini kan dia tidak menyebabkan unbalance ya. Ini kalau kita lihat balance factor untuk masing-masing node masih aman. Maka kalau sampai di sini, kalau contohnya seperti ini, maka tidak perlu ada proses self balancing. Nah, tapi kalau misalkan insert, contohnya insert ini ya, kita punya tree seperti ini, kemudian kita insert 3 ini posisinya ada di sini. Nah ini kalau dihitung lagi balance faktor masing-masing node, maka kita lihat di sini ada yang -2. Nah, ini tidak balance-nya di sini. Node ini kita sebut dengan violation node, gitu ya. Node yang melanggar gitulah. Bisa disimpulkan dengan T, ya kita di sini kita simpulkan dengan T. Nah, ini butuh proses untuk membalance lagi nih, membalance node yang tadi. T ini, si T ini. Jadi akan menyebabkan unbalance. Ini node yang perlu diseimbangkan. Untuk menyeimbangkannya, kita lihat ada beberapa kasus gitu ya, tergantung dari jenis kasusnya atau jenis tree-nya. Kasus yang pertama, node terbawah, ya, node yang tadi barusan di-insert paling akhir itu, yang paling bawah yang ada di tree itu, terletaknya di mana gitu. Kalau misalkan node terbawah terletak pada subtree kiri dari anak kiri, jadi misalnya ini ya, kasus 1 gambarnya ini. Jadi misalkan ini node violation node tadi ya, node T. Nah, node terbawah itu letaknya di subtree kiri dari anak kiri T. Jadi T punya anak kiri, kemudian anak kiri ini kan punya turunan-turunannya. Nah, node 5 ini, node paling bawah tadi, terletak pada subtree kiri dari anak kiri. Jadi kiri-kiri gitu. Atau disebut left-left. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, node terbawah terletak pada subtree kanan dari anak kanan T. Jadi T punya anak kanan, kemudian node terbawah itu ada merupakan turunan dari 45 ini, ada di sebelah kanannya gitu. Jadi kanan. Nah, kasus yang ketiga, node terbawah terletak pada subtree kiri dari anak kanan. Jadi dari anak kanan, dia ada di subtree sebelah kiri. Yang keempat, kiri kanan gitu ya. T dari violation node, dia punya anak kiri. Kemudian anak kiri ini kan punya turunan lagi. Nah, dia ada di kanan dari. Jadi gini, jadi sesuai gambar ini ya. Sesuai gambar ini kasus yang pertama, dari violation node terbawah itu terletak di kiri-kiri atau left-left ya. Left-left atau LL. Kemudian kasus kedua, letak node terbawah itu kanan-kanan dari violation node atau node T. Atau disebut right atau RR. Kemudian kasus ketiga itu kanan-kiri atau right-left. Kasus yang keempat left-right. Gitu ya.
Yang pertama sama, kiri-kiri, kanan-kanan. Yang kedua juga seragam gitu ya. Kalau yang ketiga dan keempat, dia belok gitu ya. Kanan, kiri, kiri, kanan. Nah, kasus ini akan menentukan kalau tipenya kasus 1, maka treatmentnya seperti ini. Kalau kasus 2, nanti treatmentnya seperti ini. Kasus 3, kasus 4 nanti berbeda. Masing-masing cara untuk menyeimbangkannya berbeda. Kita lihat untuk di sini ya, cara untuk menyeimbangkannya. Keempat kasus tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan rotasi. Kasus 1, 2 yang seragam ya, left, left, right, right, itu diselesaikan dengan single rotation. Kasus 3, 4 yang berbeda, right, left, left, right, itu diselesaikan dengan double rotation. Nah, apa itu single rotation? Contohnya yang tadi ya, yang kasus 1 dulu. Kan kiri-kiri gitu ya, kiri-kiri, left, left. Tree-nya unbalanced. Misalkan ini note yang tidak seimbang. Note T-nya di sini, note T-nya di sini. Maka cara merotasinya adalah kita jadikan T, anak dari T, kita putar ke kanan, seret gitu ya, sesuai arah panah ini. Jadi anaknya T sekarang yang menjadi root, jadi gini, T menjadi anak kanannya root yang baru, sedangkan yang A tetap gitu ya. Jadi note B menggantikan C, itu yang disebut single rotation untuk kasus 1. Jadi dirotasi ke kanan. Yang left-left tadi dirotasi ke arah kanan, Jadi saya ulangi ya. Note T-nya tadi misalkan di sini adalah C ini ya. Maka kita rotasi B menggantikan C. Anaknya T menggantikan T. T menjadi anak kanan root yang baru. Sekarang dia sudah balance. Di sini kita lihat balance faktornya 0, 0, dan 0. Kasus kedua yaitu right, right. Right, right di sini. Note T-nya adalah A. Note T-nya adalah A. Untuk right, right, kita rotasi ke arah kiri. Seret gini ya, sesuai arah panah ini. Yang ditarik atau yang dirotasi yang mana? B ini. B menggantikan A. Jadi anaknya T sekarang jadi root yang baru. Root yang lama, yaitu A, pindah jadi anak kiri root yang baru. Jadi kita punya root atau T di sini ya, T. Anak kanan T menjadi T atau root yang baru. Sedangkan T yang lama atau root yang lama jadi anak kiri dari root yang baru. Seperti ini balance tree-nya. Gitu. Contoh ini ya, contoh kita punya tree di sini. Kita lihat dari balance faktornya, violation node-nya ini adalah ini, T-nya di sini. Dia balance faktornya 2. Yang lain sudah pas, di sini yang belum pas, 30. Nah, kita lihat ini masuk kasus ke yang mana dulu gitu ya. Kita lihat node terbawah. Node terbawah adalah 12. 12 letaknya itu adalah di subtree kiri dari anak kiri T. T punya anak kiri S, ya kan? S ini punya subtree kiri. Ini yang segitiga ini, ya kan? Nah, node terbawah berada di subtree kiri dari anak kiri T. Jadi ini masuk kasus yang left-left, kasus 1. Nah, maka treatmentnya adalah kita rotasi ke kanan, single rotation ke kanan. Jadi, anaknya T alias S di sini, S menjadi root yang baru, T menjadi anak kanannya S atau root yang baru. Jadi S menggantikan posisi root. Rootnya kemana? Rootnya pindahkan jadi anak kanannya. Gini. Nah, masalahnya gini. Masalahnya kan sekarang si S ini kan tadi punya anak nih. Punya anak kanan, subtree kanan, yaitu 27 dan 29. Jadi ketika S ini naik jadi root, terus 30 nanti jadi anak kanannya si S, anak kanan yang lama ini kan dikemanain gitu ya, kan dia orphan ya, nggak punya parent jadinya. Maka kita pindahkan dia jadi anak kirinya 30.
Jadi seperti tukeran posisi ya. Ini ke sini, ini ke, jadi ngambil posisinya 27, 27 sekarang ke kirinya si T gitu. Jadi S menggantikan T jadi anak kanan S. Anak kanan S yang lama kemana? Jadi anak kiri T sekarang. Gitu. Jadi kan subtree B ini sebagai anak kiri node T. Begitu cara rotasinya. Kemudian contoh berikutnya. Misalkan kita punya tree seperti ini. Ini sudah balance. Kemudian kita insert 3. Ketika kita insert 3 dan kita hitung lagi balance factor untuk semua node, kita lihat di sini ada node yang violation. Nah, ada 2 ini ya. Nah, kita rotasi yang ini, yang 10. Kita jadikan ini sebagai node T. Node T-nya adalah 10 di sini. Nah, node terbawah yaitu 3, letaknya adalah di subtree kiri dari anak kiri, 10. Ini kasus yang pertama, left-left. Maka, lakukan rotasi kanan sama seperti tadi. Jadi 5 menggantikan 10. 10 jadi anak kanannya 5. 8, yang tadinya anaknya 5 ya, kan dia jadi orphan. Maka dia jadiin anak kiri 10. Jadi menjadi seperti ini. 5 menggantikan 10, naik ya. 5 menggantikan 10. 10 jadi anak kanan 5. 10 jadi anak kanan 5. 8 jadi anak kiri 10. Nah, contoh berikutnya, perhatikan. Di sini kita punya tree, sudah balance. Kemudian kita insert 45. Kita insert 45, kita hitung lagi balance factor untuk semua node. Nah, ternyata kita lihat di sini ada violation node. Si 30 ini. Ya, node T-nya 30 ini, dia balance factornya lebih dari 1 atau 2 di sini. Nah, kita lihat node terbawah pada tree ini adalah 45 kan? Di mana posisinya? Posisinya ada di subtree kanan anak kanan T. Nah, T punya anak kanan 35. Nah, 45 merupakan subtree kanan dari 35 ini. Jadi ini kasus yang kedua tadi, right. Untuk yang right, solusinya adalah single rotation ke arah kiri. Ke arah kiri. Jadi, kita lihat anaknya node T, yaitu 35. Ini dinaikin gitu ya. Searah panah dinaikin. Jadi 35 menggantikan 30. 30 jadi anak kirinya 35. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, 32 ini dikemanain karena 30 menjadi anak kirinya gitu kan, mengambil posisi 32. Maka 32 kita taruh jadi anak kanannya 30. Gitu. Jadi seperti itu tukeran posisi ini, 3 ini ya. Rotasi ke arah kiri. Nah, untuk kasus yang ketiga dan keempat yang dia berbeda gitu ya, left right dan right left dan left right, itu kita perlu melakukan double rotation. Di sini rotasinya 2 kali, kalau tadi kan hanya sekali. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini misalkan kasus yang 3 dulu ya. Di sini ada violation node-nya A, kemudian node terbawah itu letaknya right left gitu kan, right left. Maka ini misalkan node T, ini T1 misalkan, atau T-1, maka kita rotasiin yang T-1-nya dulu, si C ini, ke arah kanan, sesuai namanya ya, kan right left, maka kita rotasinya right dulu baru left. Maka ini dirotasikan B menggantikan C, seperti ini. Set gitu ya, B mengambil posisi C, C jadi anak kanannya B. Seperti ini. Baru kemudian dirotasi lagi B atau T-1, kita aliaskan T-1 di sini ya. Sama seperti single rotation ke arah kiri yang tadi. Jadi B menggantikan A jadi anak kirinya B. Gitu. Nah, untuk yang kasus 4 sama, cuma beda arahnya. Ini kan left right.
Maka rotasinya juga sesuai namanya, left dulu baru ke arah right. Ke arah kiri dulu baru ke arah kanan gitu ya. Nah, ini yang dirotasi yang pertama adalah T-1-nya. Ini T, si C ini T. Ini T-1-nya, A. Kemudian ini ada B. Yang dirotasi yang T-1-nya dulu. Jadi A, B, A dan B ini seperti bertukar posisi. Jadi B menggantikan posisi A jadi anak kirinya B. Jadi gini. Kemudian baru ke arah kanan. B menggantikan C jadi anak kanannya B. Jadi seperti ini. Ini sudah balance. Kita lihat contohnya. Nah ini ya. Kita punya tree seperti ini. Nah, di sini kita lihat dari balance faktornya. Ini yang violation kan ini 30. Ini not T-nya. T-1-nya adalah 22. Nah, ini kan kita lihat letak not terbawah yaitu 26 itu adalah left right, ya kan? Dia berada di subtree kanan anak kiri dari T. Left right. Jadi kita rotasikan dulu 22 ini ke arah kiri. 22 ini ke arah kiri dengan 27 ya. Sama seperti single rotation tadi yang ke arah kiri. Jadi 27 menggantikan posisi 22. 22 jadi anak kirinya 27. Nah, anak kiri yang lama kemana? Jadi anak kanan 22. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ini. Baru rotasi sekali lagi. Yaitu 27 dengan 30 sekarang. 27 menggantikan 30. 30 kemana? Jadi anak kanannya 27. 29 ini jadi anak kirinya 30. Jadi seperti bertukar posisi gitu. 27 ke atas, 30 ke kanannya. 29 kemana? Ke kirinya 30. Kemudian contoh berikutnya, kita punya tree, terus kita insert not 7. Nah, posisinya di sini di bawah 6. Ini setelah dihitung balance factor untuk masing-masing not, yang violation yang 10 ini ya, yang 10 ini. Nah, posisi not terbawah adalah left right gitu kan, left right. Jadi anak kiri subtree kanan. Nah, ini not T-nya adalah 10, T-1-nya adalah 5. Jadi kita rotasiin dulu yang not T-1-nya ke arah kiri. Sesuai namanya tadi left right, maka ke arah kiri dulu baru ke arah kanan. 5 dengan 6 ini bertukar posisi gitu ya. Jadi 6 naik jadi ke posisi 5. 5 jadi anak kirinya 6. Nah, seperti ini. Seperti ini. 6 menggantikan posisi 5, 5 dan bawah-bawahnya itu jadi di kirinya 4. Di kirinya 4, di kirinya 6. Seperti ini. Nah, terus kita rotasikan sekali lagi ke arah kanan. Sekarang 6 dan 10. 6 menggantikan posisi 10. 10 jadi anak kanannya 6. Subtree yang di kanannya 6 yaitu 7. Kita taruh di kirinya 10 gitu. Contoh berikutnya, kita punya tree, kita insert 15 sini. Setelah di insert 15 ini posisinya di sini. Terus kita hitung balance faktor untuk masing-masing node. Ternyata kita lihat ada beberapa yang lebih dari 1 atau violation node. Nah, sekarang violation node-nya di sini adalah 9, ini ya, dan 2. Jadi kita akan rotasi yang 9-nya saja ini. T-nya adalah 9, T-nya adalah 9. Kan ini posisinya right, left gitu ya, right, left. Kanan, kiri. Maka kita rotasikan dulu ke arah kanan untuk node T-1-nya, yaitu node 16. Tukar posisi dengan 15. Jadi seperti ini. Jadi 15 menggantikan posisi 16. 16 jadi di kanannya 15. Seperti ini. Kemudian kita rotasikan lagi ke arah kiri. Jadi sekarang 15 dengan 9.
15 menggantikan posisi 9, 9 jadi anak kirinya 5. Seperti ini. 15 menggantikan posisi not 9, 9 ke arah kiri jadi anak kirinya 15. Sekarang setelah kita cek kembali balance faktor untuk masing-masing not, seharusnya dia sudah balance. Nah, itu tadi untuk insert. Kalau misalkan delete, pasti kan kalau menghapus sebuah note yang posisinya mungkin di tengah atau gimana lah, sehingga akan mempengaruhi balance faktor dari masing-masing note, maka kita harus melakukan proses balancing lagi gitu setelah delete. Nah, jika note yang akan dihapus berada pada posisi leaf atau note terbawah gitu ya, maka itu dapat langsung dihapus saja gitu, nggak perlu ada proses balancing. Sama seperti insert tadi ya, kalau hasil insertnya itu tidak mempengaruhi balance factor dari masing-masing node, maka kita tidak perlu melakukan proses balancing gitu. Demikian juga dengan delete. Jadi kalau misalkan yang dihapus berada di posisi leaf atau node terbawah, tentu itu tidak akan mempengaruhi gitu ya, tidak akan mempengaruhi. Nah, itu maka dapat langsung di-delete. Namun jika node yang dihapus memiliki anak gitu ya, maka proses penghapusannya harus dicek kembali untuk menyeimbangkan binary search tree. Jadi kita memastikan perbedaan tinggi atau level tadi ya maksimal 1, intinya itu. Nah, caranya bagaimana? Kita seimbangkan ulang tree-nya dengan melakukan rotasi, sama seperti tadi waktu insert. Kita lihat kasusnya ya, kalau misalkan kasus 1 dan 2, single rotation, kalau kasus 3 dan 4 double rotation. Jadi sama seperti insert tadi. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya tree di sini. Kemudian jika kita menghapus node 60 di FVL tree sebelah kiri ini, maka node 55 akan menggantikan node 60 ya kan. Ingat kalau di binary search tree ya kan, kalau kita menghapus sebuah node, maka posisi node itu harus digantikan oleh entah suksesornya, entah predesesornya gitu ya. Yaitu nilai maksimum di subtree kiri atau nilai minimum di subtree kanannya untuk menggantikan node yang dihapus. Suksesor atau predesesornya ketika diurutkan secara in order harus menggantikan posisinya. Katakanlah di sini kita pakai yang node 55 ini ya, yaitu maksimum di subtree kiri misalkan. Nah, terus naik menjadi seperti ini posisinya. Nah, ini tree menjadi tidak balance. Yang mana yang tidak balance? Yang ini nih. Kan subtree kanannya 2. Sedangkan subtree kirinya 0. Jadi, balance faktornya ini minus 2 nih. Nah, ini kalau kita lihat ini kasusnya adalah kasus 2. Right ya, RR. Maka yang perlu kita lakukan adalah rotasi sekali, ya, single rotation ke arah kiri. Jadi 65 ini menggantikan posisi 55. 55 jadi anak kirinya. 65. Jadi seperti ini. Nah, ini apakah sudah selesai sampai sini? Belum tentu. Jadi kita harus hitung terus sampai semua node ini benar-benar sudah balance gitu ya. Ini setelah kita hitung, ini belum balance. Jadi kalau dilihat ini ya, ternyata masih tidak seimbang ini. Kasusnya adalah left right. Jadi 50 ini kalau kita hitung, ini kan subtree kirinya tingginya 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kemudian yang di sebelah sini ada 2. Jadi 4 kurang 2 kan 2. Masih lebih dari 1. Nah, maka kita lihat ini kasus yang mana. 42 itu letaknya ada di subtree kanan anak kirinya. Jadi left right. Kasus left right, maka kita harus lakukan double rotation. Double rotation ke kiri dulu baru ke kanan. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini node T-nya adalah 50, T-1-nya adalah 25. Nah, maka kita lakukan rotasi ke kiri dulu untuk T-1-nya ini.
yaitu 25 dengan 40. Jadi 40 menggantikan posisi 25. 25 jadi anak kirinya 40. Subtree kirinya 40 yaitu 30. Jadi anak kanannya 25. Seperti ini. Itu ya. 40 menggantikan posisi 25. Ya. Kemudian 25 jadi anak kirinya 40. 30 ini dikemanain? 30 jadi anak kanannya 25. Nah, terus baru rotasi lagi ke kanan. Sekarang 40 dengan 50. 40 akan menggantikan posisi 50. Ya kan? 50 dikemanain? Jadi anak kanannya 40. Nah, anak kanan subtree yang kanan yang lama 45 dan 42 dikemanain? Jadi anak kirinya 50. Jadi seperti ini. Nah, ini setelah dihitung lagi, ini sudah balance gitu. Jadi untuk delete sama sih sebetulnya untuk insert juga gitu ya. Proses balancingnya itu berhenti bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi sampai seluruh balance factor untuk setiap node itu nilainya sudah sesuai gitu ya. Hanya bernilai selisih 1, 0 atau 1, atau min 1 gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba ya untuk implementasi programnya. Nanti saya akan share juga linknya untuk contoh source code implementasi FEL3 gitu ya. Yang perlu kita siapkan tentu adalah structure-nya. Kita implementasikan tree itu pada umumnya menggunakan structure ya. Structure. Jadi kita siapkan structure-nya. Hampir mirip dengan binary search tree kemarin ya. Atau binary tree yang biasa. Di masing-masing structure itu kita siapkan pointer untuk menunjuk anak kiri dan anak kanannya. Nah, cuma tambahannya di sini kita punya height gitu ya. Tingginya gitu ya, informasi tingginya. Ini untuk apa? Untuk nanti mendapatkan balance vector gitu. Untuk menghitung balance vector. Jadi gunakan height ini untuk mengetahui dia sudah balance atau belum gitu. Kemudian kita butuh function untuk rotasi kanan dan rotasi kiri. Nah, itu ya. Jadi insert dan delete-nya sebetulnya mirip dengan yang binary search tree yang kita sudah pelajari minggu lalu. Tinggal teman-teman tambahkan algoritma untuk ya setelah insert dan delete itu, pertama mengecek balance vector untuk masing-masing node. Kalau ditemukan ada yang violation tadi, maka lakukan rotasi ya sesuai dengan kasusnya yang 4 tadi gitu. Nah, bisa teman-teman kalau sudah bisa teman-teman coba latihan untuk membuat FEL3 gitu ya dengan memasukkan elemen-elemen dengan urutan sebagai berikut 10, 20, 15 dan seterusnya sampai dengan 19 dimulai dari tree kosong. Lalu coba hapus gitu ya salah satu node dari FEL3 yang sudah dibuat, contohnya misalkan 30. Untuk displaynya ya sama saja dengan yang binary tree atau binary search tree gitu ya. Gunakan traversal secara pre-order, in order, atau post order.